Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Farudin dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, offering B2. Kali ini saya akan membahas soal-soal tentang sistem FV, yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem electrical field injection? Opsinya adalah A. Sistem di mana bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dikontrol secara elektronik. B. Di mana pengontrolan antara campuran bahan bakar dan udara dilakukan menggunakan karburator. C. Sistem pengontrolan udara yang masuk ke ruang bakar dilakukan secara elektronik. D. Di mana pengontrolan antara campuran bahan bakar dan udara berdasarkan vakuman di intake manifold. E. Sistem pengontrol bahan bakar yang dilakukan oleh APS komputer. Jawabannya adalah A. Sistem di mana bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dikontrol secara elektronik. Nomor 2. Gambar di atas adalah lampu check engine atau MIL. Bila lampu tersebut menyala saat mesin hidup, berarti terjadi kerusakan pada. Opsinya adalah A. Mengalami masalah dari sensor-sensor yang ada pada mesin FV. B. Tekanan oli pada mesin kurang dari spesifikasi. C. Sensor-sensor yang ada pada mesin FV bekerja dengan normal. D. Terjadi kerusakan pada sistem air conduction atau AC. E. Menandakan anti-lock brake system atau ABS bekerja secara normal. Jawabannya A. Mengalami masalah dari sensor-sensor yang ada pada mesin FV. Nomor 3. Pada kendaraan Toyota, terdapat dua sistem FV yang dipakai, yaitu opsinya adalah A. Tipe S dan L. B. Tipe D dan L. C. Tipe A dan J. D. Tipe B dan L. E. Tipe D dan J. Jawabannya adalah tipe D dan L. Nomor 4. Sistem yang mengukur tekanan udara dalam intake manifold dan kemudian melakukan penghitungan jumlah udara yang masuk. Kalimat tersebut merupakan pengertian dari sistem FV jenis A. Tipe BFV. B. Tipe LFV. C. Tipe JFV. D. Tipe DFV. E. Tipe SFV. Jawabannya adalah DFV. Nomor 5. Sistem langsung mengukur jumlah udara yang mengalir melalui intake manifold. Kalimat tersebut merupakan pengertian dari jenis FV jenis A. Tipe BFV. B. Tipe LFV. C. Tipe JFV. D. Tipe DLV. E. Tipe SFV. Jawabannya B. Tipe LFV. Yang membedakan nomor 4 dan 5 adalah cara mengukurnya. Kalau nomor 4 yang diukur adalah tekanan udara yang masuk atau kevakuman, sedangkan yang nomor 5 yang diukur jumlah udara yang masuk. Nomor 6. Sistem FV dibagi menjadi 3 jenis sistem fungsional. Apakah jenis sistem yang mengatur sistem bahan bakar? A. Air induction system. B. Fuel system. C. Electronic control system. D. Engine control system. E. Engine control unit. Jawabannya adalah fuel system atau sistem bahan bakar. Perhatikan bagian di atas adalah sistem induksi udara Toyota jenis FV. A. Tipe S. B. Tipe L. C. Tipe D. D. Tipe J. E. Tipe B.
Jawabannya adalah tipe L, yaitu aliran dari udara masuk dari air cleaner menuju ke airflow ke intake air connector dibagi menjadi dua, yaitu ke throttle body dan air valve, kemudian menuju ke air intake chamber, kemudian masuk ke intake manifold. Bagian di atas adalah sistem induksi udara Toyota jenis FV A, tipe S, B, tipe L, C, tipe D, tipe J, E, tipe B. Jawabannya adalah C, tipe D, yaitu udara masuk ke air cleaner menuju ke throttle body dan air valve, kemudian masuk ke air intake chamber. Sensor mengukur tekanan udara dan masuk ke intake manifold. Selanjutnya, alat untuk mengatur sistem FV baik full system air induction dan sistem elektronik yaitu A. ECU, B. ECT, C. ISC, D. MBS, E. ESA. Jawabannya adalah A. ECU, yaitu Electronic Control Unit. Berikut yang merupakan sensor-sensor yaitu A. Oxygen sensor, throttle position sensor, dan injector. Di sini injector adalah akuator. Kemudian B. Throttle position sensor, oxygen sensor, dan airflow. C. Water temperature sensor, intake air temperature, dan air filter. Air filter adalah bukan termasuk sensor ataupun akuator. D. Manifold pressure sensor, water temperature sensor, dan adjust speed control. Manifold pressure sensor dan water temperature sensor adalah sensor, tapi adjust speed control adalah akuator. E. Intake air temperature, adjust speed control, dan injector. Ya, jawabannya adalah B. Throttle position sensor, oxygen sensor, dan airflow meter. Di mana throttle position sensor adalah mendeteksi pembukaan sudut valve, sedangkan oxygen sensor membaca racun gas di dalam gas buang, dan airflow meter mengukur udara yang masuk. Nomor 9. Komponen untuk menyemprotkan bahan bakar dari perintah ECU yaitu A. Adjust speed control, B. Injector sensor, C. Throttle position, D. Injector, E. Delivery pipe. Jawabannya adalah D. Injector. Karena A. Adjust speed control untuk mengontrol putaran mesin di saat putaran idle. B. Injektor sensor. Injektor adalah akuator, bukan sensor. C. Throttle position sensor. Throttle position sensor untuk membaca pembukaan sudut. E. Delivery pipe. Ini untuk pipa sebagai penyalur bahan bakar. 10. Pada bagian samping blok silinder terdapat detonation sensor yang berfungsi untuk A. Untuk mendeteksi getaran silinder blok yang disebabkan oleh knocking. B. Untuk menghidupkan mesin pada saat temperatur rendah. C. Mendeteksi jumlah udara yang masuk. D. Mendeteksi temperatur udara yang masuk. E. Mendeteksi tekanan yang masuk ke intake manifold. Option A. Untuk mendeteksi getaran silinder blok yang disebabkan oleh knocking. Fungsi dari detonation sensor adalah untuk mendeteksi getaran silinder blok yang disebabkan oleh knocking. Ya benar, yaitu jawabannya adalah A. Nomor 11.
Pada air intake chamber ada komponen tambahan yang berfungsi untuk menghidupkan mesin pada saat temperatur rendah. Adalah A. Fuel pump system, B. Electronic control, C. Fuel system, D. Full start injector, E. Fuel tank. Jawabannya adalah D. Cold start injector. Karena option A, fuel pump system adalah sistem pompa bahan bakar. B, yaitu electronic control, ini adalah mengontrol semua akuator. C, fuel system, ini ada mencakup keseluruhan dari sistem bahan bakar. E, fuel tank, ini adalah untuk menampung bahan bakar. Jawabannya D, cold start injector. 12. Berikut adalah komponen-komponen dalam sistem pengapian elektronik yang bukan akuator, yaitu A. Spark plug, B. Ignition coil, C. Manifold absolute pressure, D. Distributor, E. Igniter. Jawabannya adalah C. Manifold absolute pressure. Karena manifold absolute pressure ini adalah sensor untuk mengukur kevakuman di saat udara masuk ke intake. Selanjutnya nomor 13. Pada throttle valve. Pada power throttle valve terdapat throttle position sensor yang berfungsi untuk A. Untuk mendeteksi getaran cinder block yang disebabkan oleh knocking. B. Untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan mendeteksi posisi throttle valve dan dirubah menjadi tegangan ECU. C. Mendeteksi jumlah udara yang masuk. D. Mendeteksi temperatur udara yang masuk dan mendeteksi posisi throttle valve dan dirubah menjadi tegangan ECU. E. Mendeteksi tekanan yang masuk ke intake manifold. Jawabannya adalah B, yaitu untuk mengatur jumlah udara yang masuk dan mendeteksi posisi throttle valve dan dirubah menjadi tegangan ECU. Selanjutnya nomor 13. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi scan tool adalah A. Mendeteksi kadar gas buang, B. Melihat kerusakan sensor-sensor EV, C. Membaca current data, D. Memperbaiki sensor yang rusak, E. Menghapus data kerusakan pada memori ECU. Jawabannya adalah D, yaitu memperbaiki sensor yang rusak. Karena memperbaiki sensor yang rusak adalah dengan cara mekanik, sedangkan fungsi scan tool adalah mendeteksi kadar gas buang, melihat kerusakan sensor-sensor pada EV, membaca current data, dan menghapus data kerusakan yang tersimpan pada memori ECU. Nomor 15. Sensor airflow meter berfungsi untuk A. Mendeteksi jumlah udara yang masuk dan dirubah menjadi tegangan sinyal ke ECU. B. Mendeteksi temperatur udara yang masuk dirubah menjadi tegangan ECU. C. Mendeteksi temperatur pendingin mesin dan dirubah menjadi tegangan ECU. D. Mendeteksi jumlah sisa oksigen dalam gas buang dan dirubah menjadi tegangan ECU. E. Mendeteksi tekanan yang masuk ke intake manifold dan dirubah menjadi tegangan ECU. Jawabannya adalah A, yaitu mendeteksi jumlah udara yang masuk dan dirubah menjadi tegangan ECU. Nomor 16. Di atas adalah salah satu komponen sensor yang itu water temperature sensor yang berfungsi untuk A. Mendeteksi jumlah udara yang masuk dan dirubah menjadi tegangan ECU. B. Mendeteksi temperatur udara yang masuk dan dirubah menjadi tegangan ECU. C. Mendeteksi temperatur pendingin mesin dan dirubah menjadi tegangan ECU. D. Mendeteksi sisa oksigen dalam gas buang dan dirubah menjadi tegangan ECU. E. Mendeteksi tekanan yang masuk ke intake manifold dan dirubah menjadi tekanan ECU. Kuncinya adalah water. Water adalah air. Jadi jawabannya adalah C. Mendeteksi temperatur pendingin mesin dan dirubah menjadi tegangan ECU. Ya, karena di sini water adalah sebagai pendingin dari mesin. Perhatikan gambar di atas.
adalah oksigen sensor yang berfungsi untuk A. Mendeteksi jumlah oksigen yang masuk ke intake dan dirubah menjadi tegangan ECU. B. Mendeteksi temperatur udara yang masuk dan dirubah menjadi tegangan ECU. C. Mendeteksi temperatur pendingin mesin dan dirubah menjadi tegangan ECU. D. Mendeteksi jumlah sisa oksigen dan dalam gas buang dirubah menjadi tegangan ECU. E. Mendeteksi oksigen yang masuk ke intake manifold dan dirubah menjadi tegangan ECU. Oksigen sensor ini terletak di intake exhaust manifold, yaitu untuk mendeteksi jumlah sisa oksigen dalam gas buang dan dirubah menjadi tegangan ECU. 18. Baterai dengan kode NS 40 mempunyai berat jenis 1,18. Berapa arus yang diperlukan dalam pengisian lambat? A. 3,4 ampere, B. 4,1 ampere, C. 5,2 ampere, D. 3,1 ampere, E. 3,2 ampere. Jawabannya adalah C. 3,2 ampere, yaitu rumusnya besarnya arus pengisian sama dengan 1/10 kali kapasitas baterai. Kenapa dibagi 10? Karena maksimal dari sistem pengisian lambat adalah 10%. Kemudian besarnya arus pengisian 1/10 kali 32. Ini adalah kapasitas baterai, yaitu 32 ampere. Hasilnya adalah 3,2 ampere. 19. Baterai dengan kode NS40 mempunyai berat jenis 1,18. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengisian lambat? A. 7,2 Hz sampai dengan 9,4 Hz. C. 7,3 Hz sampai dengan 9,8 Hz. C. 3,2 Hz sampai dengan 9,0 Hz. D. 7,1 Hz sampai dengan 9,2 Hz. E. 7,2 Hz sampai dengan 9,5 Hz. Jawabannya adalah E. 7,2 Hz sampai dengan 9, Hz atau 7,12 menit, 7 jam 12 menit sampai dengan 9 jam. Itu diperoleh dari berikut. Lama pengisian sama dengan kapasitas terpakai dibagi arus pengisian dikali 1,2 sampai dengan 1,5. Lamanya pengisian. Kapasitas terpakai yaitu 19,2 ampere Hz dibagi 3,2 ampere yang diperoleh dari arus pengisian kali 1,2 sampai dengan 1,5. Yang 1,2 yaitu lamanya pengisian 6 Hz kali 1,2 hasilnya 7,2 Hz atau 7 jam 12 menit. Sedangkan lamanya pengisian 1,5 yaitu 6 Hz kali 1,5, jawabannya ada 9 Hz atau 9 jam. 20. Baterai dengan kode NS40 mempunyai berat jenis 1,18. Berapa ampere yang dibutuhkan selama 60? Yang dimaksud adalah di sini ada pengisian selama 60 menit, yaitu pengisian cepat. Berapa ampere yang dibutuhkan? A. 6,4 ampere, B. 7,4 ampere, C. 8,4 ampere, D. 6,6 ampere, E. 5,4 ampere. Jawabannya adalah A. 6,4 ampere. Lamanya pengecasan 60 menit sama dengan yaitu atau 1 Hz. Arus yang dibutuhkan adalah kapasitas yang tersisa dibagi
1 plus 1, yaitu lamanya pengisian. Sama dengan 12,8 ampere hours dibagi 2, yaitu sama dengan 6,4 ampere. Selanjutnya adalah soal urean. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem dengan EMS. Jawabannya adalah EMS adalah Engine Management System, merupakan tipe mesin EV yang semua sistem dikontrol injeksi dan kontrol sistem lainnya sudah dilakukan secara terintegrasi oleh sensor-sensor yang ada sehingga kinerja mesin menjadi lebih optimal. Nomor 22. Jelaskan apa yang dimaksud dengan KJ-tronic dalam sistem EV. Jawabannya adalah KJ-tronic atau sering disebut KEV adalah tipe EV yang sistem injeksinya masih dikontrol secara mekanik, belum dikontrol secara elektronik, dan mekanisme penginjeksiannya dilakukan terus-menerus. Soal nomor 23. Buatlah bagan aliran bahan bakar pada sistem EV dari fuel tank hingga kembali lagi ke fuel tank. Jawab. Bahan bakar dari fuel tank menuju ke fuel pump di sini masih tekanan rendah. Kemudian disalurkan ke fuel line hingga menuju ke fuel filter. Di sini bahan bakar disaring oleh fuel filter. Kemudian dikirim ke delivery pipe dan kemudian dikirimkan ke full stack injektor dan ke injektor. Dan kemudian menuju ke pressure regulator. Di sini pressure regulator masih fungsinya adalah untuk mengatur tekanan bahan bakar supaya tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Kemudian bahan bakar kembali ke return line dan kembali ke fuel tank. Nomor 24. Jelaskan yang dimaksud dengan aktuator dan sensor-sensor pada sistem EV dan sebutkan macam-macamnya. Jawabannya adalah sensor adalah komponen yang dapat digunakan untuk mengkonversi suatu besaran tertentu menjadi satuan analog sehingga dapat dibaca oleh serangkaian elektronik yang dalam sistem EV disebut ECU atau Electronic Control Unit. Berikut sensor yang ada di sistem EV, yaitu airflow meter, yaitu tipe LFV, manifold absolute pressure pada tipe DFV, water temperature sensor, crank position sensor, cam position sensor, knock sensor, oxygen sensor, throttle position sensor, dan air intake temperatur. Sedangkan aktuator yaitu alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Biasa aktuator digunakan untuk proses lanjutan dari keluaran proses olah data yang dihasilkan oleh sensor yang kemudian diolah oleh ECU. Aktuator dalam sistem EV yaitu injektor, ESA atau Electronic Spark Aperture, Added Speed Control, kontrol pompa, bahan bakar, check engine, EGR, exhaust gas recirculation, control cut AC, sistem air conditioner, dan kontrol elektrik cooling fan. Selanjutnya nomor 25. Saat servis berkala, mobil Avanza ada pengecekan busi. Dan sebelum membuka busi harus membuka tempat filter dan di situ ada beberapa sensor setel yang harus dilepas. Setelah selesai pemeriksaan busi semua kembali dipasang seperti semula. Saat mesin dihidupkan, cek engine menyala. Bagaimana cara memperbaiki dan mereset ECU tanpa menggunakan skantul? Jawab. Jawabannya adalah periksa semua sensor dan pastikan sensor terpasang semua, tidak ada yang open circuit. Untuk mereset tanpa menggunakan skantul yaitu dengan cara mencabut fuse EV yang ada di dalam fuse box yang terletak di bagian depan selama 15 detik. Setelah itu pasang kembali. Ya, itulah akhir dari pembahasan soal-soal ini.
Mohon maaf jika ada jawaban yang kurang tepat dan suara-suara yang mengganggu dalam pembahasan soal ini.